Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Demokrasi mati. Hari ini kita bersama penulis langsung. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada berjemur, karena memang dia harus berjemur. Nah, pada saat buaya-buaya berjemur itu, dalam pikiran Kancil yang penuh dengan kecerdasan, kelincahan, ramah, tamah, kebaikan, dan lainnya, tapi sebetulnya dia akan merugikan si buaya-buaya yang lagi kumpul dan bergerak. Nah, karena dia punya akal, oi buaya, tolong nih aku mau nyebrang ke sungai sana. Bagaimana caranya nanti kamu mengatur dirimu sendiri. Selamat sore, saya Insinyur FL Titik Wijayanti MM, penulis buku Dinasti Keong Demokrasi Mati. Adapun latar belakang dan konsep penulisan buku Dinasti Keong adalah bahwa kita sebagai pelaku, pengamat, pembaca, itu melihat cerita rakyat yang terjadi pada Kancil, Jalong Timun, Kancil menipu buaya, dan Keong berlomba dengan Kancil. Itu menjadi inspirasi saya. Cerita rakyat, cerita ini sepertinya ada hubungannya antara proses politik Pilpres 2024 dengan cara bagaimana seorang pemimpin Majapahit atau Singasari melakukan sesuatu. Tetapi ada hal-hal yang kurang berkenan terhadap saya sebagai seorang relawan yang dulu pernah mendukung proses sebelumnya. Ada raja baru, Raja Jawa. Adapun buku ini isinya adalah tentang cerita rakyat, tentang telik sandi, tentang demokrasi mati, tentang cawe-cawe Pilpres 2024 oleh Presiden, dan tentang gerakan oposisi rakyat ke depan. Titik mengajak saya, ayo kita menulis buku, dan Titik bercerita tentang idenya tentang Dinasti Keong dan yang lain-lain. Saya berpikir, apakah kita akan mengalami situasi yang sama dengan Filipina? Itu jadi pertanyaan. Pertama ketakutan saya adalah ketika saya menanyakan tokoh-tokoh yang kemudian menjadi korban pada peristiwa 98 kepada kawan-kawan anak-anak muda. Saya tanyalah ke beberapa kawan-kawan di kampus. Saya bertanya tentang, apakah kalian kenal tentang Ita Marta Dinata? Dari 10 orang yang saya tanya, hampir semuanya nggak kenal siapa Ita Marta Dinata. Terus ketika saya sebenarnya kenapa saya kemudian memutuskan untuk menulis buku ini, berangkat dari satu survei yang saya lakukan. Saya bertanya kepada anak-anak muda tentang apa yang mereka ketahui tentang kejadian 98. Banyak dari mereka kemudian tidak pernah paham apa yang pernah terjadi pada 98. Mereka paham bahwa 98 itu terjadi pergantian kekuasaan, tapi mereka nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada peristiwa 98. Dan saat ini pelaku-pelaku dan pelaku-pelaku dari peristiwa 98 itu nggak pernah ada yang diadili. Sehingga pelaku-pelaku ini sampai sekarang masih bebas. Apakah kemungkinan peristiwa itu akan terulang? Kemungkinan besar bisa jadi itu terulang kembali, karena pelakunya tidak pernah diadili dan dihadirkan ke meja hijau. Ada beberapa buku yang kemudian hilang. Dan buku yang hilang itu adalah tentang tentang kejadian rapat di salah satu tempat yang kemudian sampai saat ini tidak terpublikasi. Dan yang kedua, catatan tentang kasus perkosaan.
Sebenarnya apa yang kita lakukan dengan buku ini adalah kita ingin belajar dari masa lalu. Kita punya sejarah kelam di masa lalu, dan kita tidak ingin mengulangi peristiwa kelam itu di masa yang akan datang. Termasuk di peristiwa 2023 dan 2024 ini. Karena apa yang terjadi di 98 kok polanya mirip sekali dengan apa yang sekarang terjadi. Setidaknya dari buku ini kita akan menjelaskan atau ingin menceritakan bahwa peristiwa itu pernah terjadi loh. Bagaimana supaya kemudian peristiwa itu tidak terjadi lagi. Bahasa gampangnya, kita tidak mengulangi kebodohan yang sama lah. Kita tidak terperosok di lubang yang sama. Kalau kita sudah pernah terperosok di lubang tersebut, sebaiknya kita belajar dari keadaan itu supaya tidak mengulanginya di masa yang akan datang. Cara belajarnya adalah dengan kembali ke masa lalu untuk melihat masa lalu sebagai sebuah peristiwa yang bisa memberi kita banyak masukan dan pelajaran agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali. Buku Dinasti Keong ini adalah untuk mengingatkan kembali sebenarnya peristiwa-peristiwa yang sebelumnya terjadi, kemudian peristiwa klimaksnya di MK, Mahkamah Konstitusi, di mana pemimpin kita saat ini tidak baik-baik saja. Kemudian Indonesia, negeri kita yang saat ini kondisinya juga tidak baik-baik saja. Dan ini mengingatkan kembali kepada masyarakat, kita membutuhkan sesuatu yang sifatnya membangun budaya memori kolektif terkait situasi negeri kita yang tidak baik-baik saja. Apa itu? Kayak ada sesuatu yang belum selesai kita kerjakan, Mos. Cuman di mananya? Konsolidasi kembali lagi turun ke bawah. Saya nggak tahu harus berbuat apa, tapi itu menjadi PR. Apa yang kurang apa sih? Saya merasa seperti keledai ketika melakukan kesalahan yang kedua kalinya. Padahal kita punya peristiwa yang panjang. Karakter seseorang itu berjalan. Iya, ada pikiran dan ada perbuatan. Yang saya saat ini lakukan, kami lakukan adalah mencatat apa yang sudah terjadi memori dan apa yang kemungkinan nanti terjadi. Tapi semuanya kita tidak ada yang namanya prediksi ya, tapi hanya sebagai persiapan. Jadi kita berharap sebagai penulis buku Dinasti Keong untuk generasi ke depan, generasi muda dapat mencoba untuk membangun memori kolektif terkait persoalan-persoalan peristiwa kelam yang sebelumnya, sehingga kedepannya persoalan-persoalan bangsa ini yang tidak baik-baik saja tidak terulang kembali di masa depan. Semoga buku ini menjadi bacaan, dibaca bagaimana MK, bagaimana demokrasi mati, bagaimana trias politika, bagaimana Nusantara ini menjadi satu bagian besar, tetapi selalu menjadi rebutan oleh penguasa. Kasihan rakyat. Kami penulis hanya ingin menyampaikan, ingin mencatat catatan non-mainstream dalam sebuah buku Dinasti Keong, Demokrasi Mati.